Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Priyani. Di sini saya akan menjawab soal UAS ragam hias Nusantara. Yang pertama, pilih salah satu pakaian kain dengan motif Nusantara. Di sini saya mengambil batik Solo motif parang. Yang kedua itu mengidentifikasi pola batik parang. Sudah terlihat jelas motif utamanya itu ditandai dengan panah merah, yaitu menggambarkan susunan motif S jalin menjalin tidak terputus, melambangkan kesinambungan. Bentuk dasar huruf S diambil dari ombak samudra yang menggambarkan semangat yang tidak pernah padam. Dan yang kedua, motif pendukung. Motif pendukung ada bunga dan daun-daun yang tidak terputus pada batik tersebut untuk menambah keindahan dan kecantikan dari batik ini. Yang ketiga itu motif isian. Motif isian mengisi ruang di sela-sela motif utama dan motif pendukung. Yang ketiga, pola grid batik parang. Pola grid batik parang ini menerapkan pola grid baseline grid dengan garis diagonal. Yang keempat, penggayaan batik parang. Penggayaan batik parang ini menggunakan penggayaan stilasi karena banyak macam batik parang menjadi bentuk-bentuk baru, namun tidak lepas dari karakter aslinya. Yang kelima, makna batik parang. Batik parang memiliki makna yang tinggi dan mempunyai nilai yang besar dalam filosofinya. Batik motif Jawa ini adalah batik motif dasar yang paling tua. Batik parang ini memiliki makna petuah untuk tidak pernah menyerah, ibarat ombak laut yang tak pernah terhenti bergerak. Batik parang juga menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus, baik dalam arti upaya untuk memperbaiki diri, upaya memperjuangkan kesejahteraan, maupun bentuk pertalian keluarga. Soal kedua, berikan pendapat Anda mengapa objek yang sama ditampilkan secara berbeda dalam setiap kebudayaan. Pendapat saya, karena di Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Banyaknya pulau yang ada menjadikan Indonesia memiliki beragam suku yang mendiami pulau tersebut. Setiap suku pasti memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dalam melestarikan adat istiadat dan budayanya. Salah satunya karya setiap suku adalah ragam hias dan ornamen. Setiap daerah tentu akan mengembangkan ragam hias sesuai dengan latar belakang sosial budaya daerahnya. Dengan begitu, akan terbentuklah ragam hias berupa seni rupa yang lebih banyak menggunakan unsur-unsur seni daerah asalnya, seperti pada warna, rasa, dan etnik. Ragam hias yang diciptakan tidak semata, melainkan berpadu dengan kaidah moral, adat, kepercayaan, dan sebagainya, sehingga karya lebih bermakna. Ragam hias yang berada di setiap daerah berkembang sesuai dengan adat istiadat serta kondisi di lingkungan masyarakatnya. Objek yang digunakan pada gambar tersebut menggunakan bentuk atau figur hewan dalam ornamennya. Yang ketiga, berikan analisis Anda tentang penggayaan yang diterapkan pada motif kain berikut. Yang pertama, penggayaan batik Unindra tahun 2017 ini menggunakan penggayaan deformasi karena mengubah objek dengan cara menata ulang bentuknya atau merubah posisi, bentuk, dan dimensi di suatu objek sehingga menjadi bentuk yang sederhana, namun tanpa menghilangkan ciri atau karakter objek. Yang kedua, penggayaan pada batik Unindra tahun 2018 ini menggunakan penggayaan yang bervariasi ornamen baru, memiliki pola diagonal. Yang ketiga, penggayaan yang diterapkan pada motif kain batik Unindra 2019 ini menggunakan penggayaan ornamen ondel-ondel yang digambar secara stilasi. Yang keempat, penggayaan yang diterapkan pada motif kain batik Unindra tahun 2020 ini menggunakan penggayaan deformasi
karena mengubah objek dengan cara menata ulang bentuknya dan merubah posisi bentuk dan dimensi suatu objek sehingga menjadi bentuknya sederhana, namun tanpa menghilangkan ciri atau karakter objek. Itu tadi jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.